Sebelum kami mulai video tugas kami ingin menjelaskan materi apa saja yang kita paparkan hari ini. Yang pertama adalah definisi strategi kedua kepemimpinan, lalu jenis kepemimpinan strategi, tahap-tahap dari strategi, fungsi dari strategis, keterampilan kepemimpinan esensial, serta tantangan dalam kepemimpinan. Pertama yang akan menjelaskan adalah teman-teman saya yang menerima dahulu. Setelah di sini saya menjelaskan bagian dari strategi. Strategi adalah rencana tindakan global yang menggambarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk mengatasi lingkungan dan membantu organisasi demi mencapai tujuan utamanya. Yang kedua ada strategi kepemimpinan. Pengertian dari strategi kepemimpinan sendiri yaitu kemampuan untuk memprediksi, memiliki visi, dan mempertahankan fleksibilitas sehingga memungkinkan orang lain untuk membuat perubahan strategis yang diperlukan. Berikut ada jenis-jenis kepemimpinan strategi. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini menekankan visi jangka panjang dan inspirasi. Pemimpin ini biasanya berusaha menginspirasi dan memotivasi anggotanya dengan visi masa depan yang jelas dan menarik. Yang kedua, ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dan inovasi. Pemimpin transformasional mendorong anggota tim untuk berpikir kreatif dan mengambil risiko dan memperbaiki diri. Jadi pemimpin di sini biasanya selalu mendorong karyawan untuk selalu berpikir kreatif dan menciptakan ide baru. Yang ketiga, ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini biasanya lebih berfokus pada tugas, kontrol, dan supervisi yang ketat. Biasanya kepemimpinan ini menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi anggota diri. Biasanya kepemimpinan ini misalnya anggota karyawannya mampu menciptakan ide-ide atau menyelesaikan masalah, pemimpin ini biasanya memberikan penghargaan atau ditambahkan gaji yang lebih. Jadi seperti itu. Yang keempat ada kepemimpinan karismatik, di mana seorang pemimpin ini lebih mengandalkan pesona pribadinya untuk menarik perhatian karyawannya. Jadi dia lebih percaya diri dan mengandalkan kepribadiannya untuk menarik karyawan, dia lebih berfokus dan mampu bekerja sama dengan pemimpin ini. Yang kelima ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ini di mana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh tim dan organisasi. Biasanya pemimpin ini menggunakan misalnya keadaan perusahaan sedang membutuhkan ide, jadi pemimpin ini biasanya selalu ikut berkontribusi membantu karyawan untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif. Yang keenam ada kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis ini yaitu pemimpin yang mengambil keputusan tanpa mengandalkan konsultasi dengan anggota tim. Biasanya pemimpin yang autokratis itu mengambil keputusan tanpa membuat keputusan dengan karyawan. Biasanya dia selalu mengambil keputusan dengan sendiri tanpa berkomunikasi dengan karyawan. Yang ketujuh ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan otoritaris, di mana kepemimpinan demokratis selalu melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan demokratis biasanya selalu menerima masukan dan partisipasi dari anggota tim. Jadi ketika ada masalah ataupun suatu hal yang diperlukan, pemimpinan demokratis ini selalu mengajak karyawannya untuk berkontribusi dan bekerjasama untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Yang kedelapan ada kepemimpinan autokriti, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin memperlihatkan kejujuran, integritas, dan keaslian hubungan dengan orang lain. Jadi dia menjadi diri sendiri, menunjukkan kejujurannya, menunjukkan karismatiknya demi menjalin hubungan dengan karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Presiden. Selanjutnya itu adalah tahap strategi kepemimpinan.
kepemimpinan. Untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan juga efisien, strategi kepemimpinan itu biasanya terdiri dari 5 tahap dari strategi kepemimpinan. Yang pertama itu tahap pertama adalah visi dan misi. Visi dan misi ini terbagi atas 2 jenis, yaitu menetapkan visi dan menentukan misi. Menetapkan visi itu memahami dan merumuskan visi jangka panjang yang jelas untuk organisasi, di mana pemimpin itu harus mampu merumuskan dan memahami setiap visi dan misi di anggota organisasinya agar visi dan misi organisasi itu dapat tercapai. Baru bagian kedua adalah menentukan misi, yaitu menyusun misi yang mendefinisikan tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapainya. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana cara merumuskan visi dan misi anggota organisasinya dan mengetahui cara atau teknik yang bisa dipakai untuk bisa mencapai visi dan misi anggota organisasinya itu. Lalu tahap yang kedua ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan terbagi dari 2, yaitu analisis internal dan juga eksternal. Internal itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang termasuk dari sumber daya, kapabilitas dan juga prosesnya. Lalu analisis eksternal mengevaluasi peluang dan ancaman dan lingkungan eksternal seperti pasar bersaing, perubahan dan juga teknologi. Di sini seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi, mampu mengevaluasi kekuatan apa yang bisa didapat dari organisasinya itu, kelemahan apa yang terdapat dari organisasinya itu, serta peluang seperti apa yang bisa dicapai dalam organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada penetapan tujuan dan juga sasaran. Itu terdiri atas 2, yaitu tujuan strategis dan juga sasaran operasional. Tujuan strategis itu menentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah sasaran operasional. Sasaran operasional itu seperti menetapkan sasaran jangka pendek yang spesifik, terukur dan dapat dicapai. Disinilah seorang pemimpin harus bisa membuat tujuan jangka panjang itu bisa tercapai walaupun dengan beberapa cara yang belum tentu bisa dipakai dalam suatu organisasi tersebut. Baru perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu berupa formulasi strategis dan juga pengalokasian sumber daya. Formulasi strategis itu membuat rencana strategis yang mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. Lalu yang berikutnya ada pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya itu membagi sumber daya yang diperlukan seperti waktu, dana, dan juga tenaga. Disinilah seorang pemimpin diwajibkan untuk bisa membuat suatu langkah atau rencana apa yang ingin dipakai untuk bisa mencapai visi dan misi jangka panjangnya dalam anggota organisasinya itu. Lalu yang kelima ada implementasi strategis. Implementasi strategis itu kebijakan dan prosedur pengembangan serta manajemen perubahan. Di sini seorang pemimpin harus mampu membuat kebijakan prosedur yang mendukung pelaksanaan strategisnya dan dapat mengelola perubahan yang diperlukan di dalam strategi organisasi tersebut. Lalu berikutnya itu ada fungsi strategis. Fungsi strategis itu dibagi atas 4. Yang pertama ada visi dan misi, perencanaan strategis, pengambilan keputusan serta pemantauan dan juga evaluasi. Visi dan misi di sini yang dimaksud adalah tugas pemimpin itu harus bisa menciptakan atau menyampaikan visi dan misi anggota organisasinya itu. Visi-visi ini yang memberikan inspirasi dan arah jangka panjang bagi anggota organisasinya. Lalu fungsi yang kedua adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu melibatkan analisis situasi. Pemimpin harus bisa melihat situasi bagaimana yang bisa situasi bagaimana apabila visi dan misi ini bisa dijangkau atau bisa dicapai dalam organisasi tersebut. Lalu pengambilan keputusan yaitu penentuan prioritas, penanganan risiko dan alokasi sumber daya adalah semua proses strategis yang sangat penting. Lalu yang keempat ada pemantauan dan juga evaluasi. Pemantauan evaluasi ini pemimpin harus mampu mengevaluasi atau memantau pelaksanaan strategi untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Karena ada beberapa anggota organisasi tidak dapat hanya numpang saja, tidak mau melakukan cara atau teknik yang cocok untuk mencapai demi mencapai tujuan jangka panjang dari anggota organisasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya itu keterampilan kepemimpinan yang efektif. Pertama itu komunikasi efektif, kemampuan untuk menyampaikan ide, diskusi dan tukar balik yang dengan jelas dan efektif. Yang kedua itu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kemampuan untuk menganalisis situasi dan menemukan solusi terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga itu empati, memahami dan menghargai perasaan dan pendapat dari anggota tim. Dan yang keempat itu manajemen konflik, kemampuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik secara efektif. Yang kelima itu ada kemampuan yang berbasis etika, membuat keputusan yang beretika dan adil. Dan yang keenam itu visi dan strategi, memiliki visi dan strategi yang
dalam jangka panjang. Dan yang keenam itu ada tekanan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu pemimpin dalam manajemen perubahan. Organisasi sering menghadapi perubahan baik dalam diri maupun dari luar. Yang kedua itu pengambilan keputusan pemimpin sering dihadapi pada situasi di mana mereka harus membuat keputusan segera. Untuk membuat keputusan yang baik, mereka perlu memahami analisis yang matang dan kemampuan untuk menilai risiko. Yang ketiga itu memotivasi karyawan dan menjaga semangat dan keterlibatan karyawan adalah langkah yang selalu ada. Pemimpin harus menemukan cara untuk memberikan inspirasi kepada tim mereka. Dan yang terakhir itu ada konflik internal. Pemimpin harus memiliki kemampuan dan mengelola penyelesaian konflik yang adil dan efektif karena konflik dapat muncul kapan saja. Sekian dari diskusi program kami. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, dan silakan waktu untuk ke depannya. Nama saya Edi Kumara Sendiri. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang pemimpin mengatasi tantangan dalam menerapkan strategi kepemimpinan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jika teman-teman ada yang bertanya lagi, kan persilakan. Nama saya Natalie Siantar. Saya mau bertanya, apa saja elemen kunci dari strategi kepemimpinan yang efektif? Terima kasih untuk pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya Putri Ibu. Kedua adalah pertanyaan bagaimana seorang pemimpin mengatasi tantangan dalam menerapkan strategi kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dapat mengatasi tantangan dalam menerapkan strategi kepemimpinan dengan yaitu yang pertama bersikap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, membangun budaya organisasi yang mendukung, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota tim, mengukur dan mengevaluasi kemajuan secara terus-menerus, mengatasi konflik dengan pendekatan yang luas konflik. Bagaimana bisa dilakukan? Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah teman saya Yang kedua itu pertanyaannya, apa saja elemen kunci dari strategi kepemimpinan yang efektif? Elemen kunci dari strategi kepemimpinan yang efektif meliputi visi yang jelas, gambaran jangka panjang tentang bagaimana apa yang akan dicapai, misi yang ditetapkan, pernyataan tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Nilai-nilai inti, prinsip yang menjadi dasar tindakan dan keputusan, tujuan yang spesifik, sasaran yang terukur dan realistis. Komunikasi yang efektif, menyampaikan visi dan tujuan secara jelas kepada tim, pengambilan keputusan yang tepat, kemampuan untuk membuat keputusan yang bisa dan tepat waktu, dan pemberdayaan tim memberikan wewenang kepada anggota tim untuk berkontribusi dan berkembang. bagaimana teman-teman? Terima kasih. Sekian dari video interaksi dengan kami. Jika ada kata atau tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami sebelum mengakhiri interaksi kami ada beberapa snack yang bisa buat teman-teman yang lapar ya di sini.